Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul Waktu Aku Takut, Aku Ini Percaya Kepadamu. Nas firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-56, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, hari yang saudara lalui, adakah hal yang membuat saudara sampai sekarang merasa ketakutan, merasa cemas, yang membuat hidup saudara menjadi tidak tenang? Saya percaya sebagian besar orang saat ini tentunya sedang mengalami yang namanya ketakutan terhadap kematian oleh karena pandemi COVID-19. Respon kita terhadap keadaan yang seperti sekarang cuma dua. Yang pertama, kita menjadi orang yang paranoid, yang dikuasai ketakutan, dan masalah ini banyak kali disebut orang dengan istilah anxiety disorder atau kecemasan yang luar biasa. Beberapa teman-teman saya mengalami masalah ini, kecemasan yang begitu hebat, yang membuat mereka setiap kali membaca berita atau informasi-informasi yang berkenaan dengan COVID, kecemasan itu tidak hanya menguasai pikiran mereka, tetapi sampai membuat mereka mendadak akan mengalami yang namanya mah kronis, atau mengalami pusing-pusing seperti gejala vertigo. Itu adalah contoh dari buruknya respon kita terhadap yang namanya ketakutan. Nah, di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita diajar bahwa saat kita mengalami ketakutan, kita memilih untuk mempercayai Tuhan. Sebagaimana ucapan Daud di sini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Apakah salah saat kita menjadi takut, saat kita menjadi cemas atau khawatir? Semuanya tidak salah. Ketakutan itu adalah bagian dari diri kita, sebagaimana kita bisa tertawa oleh karena sesuatu yang lucu atau membahagiakan. Kita juga bisa sedih ketika mengalami tragedi atau nonton film yang drama menyedihkan. Demikian pula respon tubuh dan jiwa kita ketika diperhadapkan dengan suatu pergumulan, dengan kematian, dengan pandemi, dengan masalah yang mengancam nyawa kita. Jelas kita akan merasa takut, dan itu lumrah dialami oleh semua orang. Tetapi biarlah kita meresponinya sebagaimana yang Daud ucapkan tadi. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Walau ucapan dan ungkapan Daud ini terdengar mudah sekali ya ucapkan, tetapi orang yang betul-betul tulus mengungkapkannya hanyalah mereka yang punya pengalaman berjalan bersama Tuhan, ditolong Tuhan, dibela oleh Tuhan. Dan pengalaman ini berangkat dari kebiasaan yang baik. Apakah saudara masih memiliki kebiasaan yang baik, yakni membaca dan merenungkan kitab suci? Saudaraku, jangan pernah sekalipun saudara meninggalkan kebiasaan yang baik ini. Membaca kitab suci itu penting untuk membangun iman kita, memberi makan manusia rohani kita. Karena dari pembacaan kitab suci itu kita akan mengenal pribadi Tuhan. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan ketakutan, kita dengan yakin dan mantap berkata bersama-sama dengan Daud, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Apakah saudara takut dengan kematian? Semua orang takut dengan kematian. Semua orang pengen seperti Hairil Anwar yang berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi tidak ada manusia yang abadi. Semua orang pasti mati. Dan kematian ini adalah awal daripada kehidupan yang baru. Itu yang kitab suci katakan. Kalau saudara mati dan saudara sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, maka saudara tidak perlu takut untuk mati. Saudara hanya akan memasuki hidup yang baru bersama Tuhan di dalam Firdaus dan kerajaan sorga. Hiduplah dalam damai sejahtera. Hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir dalam hidupmu. Maka engkau akan melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila saudara saat ini merasa takut, mari datanglah kepada sumber damai sejahtera, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Akui semuanya di hadapan Tuhan, bereskan itu, dosa pelanggaran di dalam hatimu. Karena banyak kali ketakutan itu muncul ketika saudara hidup jauh dari Tuhan.
Tetapi kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan, saudara hidup di dalam terang, maka tidak ada kegelapan lagi yang akan menguasai hati dan pikiran saudara. Mari kita mendekat kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, mengajar kami untuk hidup senantiasa bersandar kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut lagi Tuhan. Kami tidak perlu dikuasai kecemasan atau anxiety yang berlebihan. Kami hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.